Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firsta Safadi Putra dengan NIM 2020 10 11 03 11 438 dari kelas FH3G. Di sini saya akan membahas tentang penipuan jual beli online. Kasus penipuan online shop yaitu Tokopedia dan juga kurir Gojek atau Gosen sebagai kurir pengirim dalam transaksi elektronik tentunya yang saya kaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang mengatur tentang penipuan transaksi elektronik. Penipuan transaksi elektronik dapat dikategorikan menjadi dua masalah hukum, yakni penipuan dan juga transaksi elektronik. Dalam kasus penipuan dijelaskan dalam pasal 378 KUHP dan 379 KUHP. Dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian dalam pasal 379 KUHP berbunyi, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp25.000, diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000. Kemudian dalam kasus transaksi elektronik dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dari kedua peraturan tersebut, dari kasus penipuan dan juga transaksi elektronik, dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga UU ITE, tentunya mengatur kasus yang berbeda. KUHP 378-379 mengatur tentang penipuan, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan 45 ayat 2 Undang-Undang ITE membahas tentang transaksi elektronik. Namun, dalam kedua pasal ini tidak jarang atau hampir selalu digunakan untuk sanksi pidana alternatif karena belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang penipuan jual beli online, sehingga diharapkan unsur-unsur tindak pidana dapat memenuhi salah satu dari kedua pasal tersebut. Kemudian hukum selain Undang-Undang ITE dan KUHP yaitu ada juga undang-undang yang mengatur tentang atau undang-undang yang mengatur berkaitan dengan jual beli online atau transaksi elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satunya yaitu berkaitan dengan penipuan online dalam pasal 16, yaitu yang berbunyi, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Pelaku usaha tidak boleh atau dilarang tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.
Kemudian dari pasal-pasal tersebut, pasal 62 ayat pertama dan juga ayat kedua mengatur mengenai tuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya. Yaitu dalam pasal 62 ayat pertama yang berbunyi, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan dalam pasal 62 ayat kedua, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1 huruf D dan huruf F dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau dipidana denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Kemudian di sini langsung saja ke contoh kasus. Contoh kasusnya saya mengambil kasus dari laman tempo.co yang berjudul beli iPad namun barangnya tak kunjung datang atau tak kunjung diterima oleh konsumen. Dina Kristina baru-baru ini mengalami penipuan saat membeli iPad 11 inch berkapasitas 256 GB di lapak Tokopedia bernama MA senilai 13,99 juta rupiah. Transaksi dilakukan menggunakan fitur split payment dengan pembayaran pertama atau invoice sebesar 10 juta rupiah melalui aplikasi kredit online. Jadi fitur split payment ini sama dengan aplikasi kredit online. Sedangkan invoice kedua sebesar 3,99 juta rupiah dibayar melalui virtual account di salah satu bank. Pembelian dilakukan pada 20 Juli dengan pengiriman instan menggunakan layanan GoSend milik Gojek. Karena diantar dengan layanan pengiriman instan, seharusnya barang segera datang hari itu juga. Namun, sampai sore, Dina tak kunjung menerima barang yang ia pesan. Padahal, Dina sudah menyelesaikan transaksi pembayarannya. Kemudian, Dina langsung mengecek notifikasi di aplikasi Tokopedia-nya. Ia melihat bahwa kurir yang mengirim sudah menyelesaikan transaksi. Namun, barangnya diterima atas nama orang lain dan bukan atas nama Dina. Dina mencoba menghubungi Gojek untuk melacak alamat kurir. Dia mendatangi alamat kurir Gojek tersebut, namun ternyata pemiliknya bukan orang yang mengantarkan pesanan Dina. Pemilik akun itu meminjamkan akunnya kepada orang lain yang berinisial AS. Singkat cerita, Dina langsung mendatangi keluarga AS. Namun melalui keluarganya, AS mengelak melarikan barang milik Dina dan mengancam menuntut balik Dina dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kemudian lanjutan kasusnya, Dina kemudian akhirnya pulang dan berkomunikasi dengan pihak Tokopedia. Dina mengajukan klaim atas kesepakatan dengan penjual. Namun proses tersebut tentu tidak mudah dan tidak berjalan mulus. Untuk invoice pertama yang senilai 10 juta rupiah yang dibayar melalui aplikasi kredit, klaim dapat diproses dan dikembalikan utuh. Namun untuk invoice kedua yang dibayar melalui bank, uang yang keluar senilai 3,99 juta rupiah hanya kembali sebesar 1,99 juta rupiah. Alasannya, Tokopedia tidak merekomendasikan konsumen menggunakan mekanisme transaksi pembayaran split payment atau aplikasi kredit online. Tokopedia mengatakan kepada Dina, Tokopedia tidak memperkenankan toko untuk melakukan pembayaran atau transaksi melalui split payment. Memang banyak toko-toko yang nakal untuk melakukan split payment atau pembayaran secara kredit online. Jadi ke depannya Tokopedia juga menyarankan kepada kita sebagai konsumen diharapkan untuk tidak melakukan pembayaran melalui pembayaran split payment atau kredit online. Namun dari kasus tersebut ternyata Dina mendapatkan klaim secara penuh, uangnya dikembalikan oleh pihak Tokopedia. Kesimpulan dan penutup. Dari kasus Dina tersebut dapat saya simpulkan Dina masih beruntung karena
dapat memproses dan mendapatkan haknya kembali, yaitu mengklaim uangnya secara penuh dikembalikan oleh pihak Tokopedia. Namun di sini saya juga akan memberikan wejanganlah kepada para calon-calon konsumen, terutama customer online, bagaimana cara-cara kita untuk menghadapi kasus seperti Dina itu tadi. Semisal kita membeli barang, sudah melakukan pembayaran, namun barangnya tak kunjung datang, atau kita memesan barang, sudah melakukan pembayaran, namun barang yang kita terima tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita pesan. Saya akan membahasnya, yaitu jika pihak konsumen tidak menerima barang yang sudah ia pesan dan ia bayar, atau pihak konsumen tidak menerima barang atau jasa yang ia pesan, namun barangnya yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi seperti yang ia pesan sedari awal. Langkah yang pertama, sebagai konsumen kita bisa melaporkannya ke Yayasan Lembaga Konsumen terdekat atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdekat atau yang disingkat BPSK dan juga YLK atau YLKI. Dengan melaporkan masalah atau problem atau kasus yang kita hadapi dalam jual beli online, pihak dari YLKI ataupun BPSK dapat membantu kita menyelesaikan sengketa kasus masalah kita dalam transaksi jual beli online maupun offline. Dan dengan adanya YLKI ataupun dengan adanya BPSK, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen, kita sebagai konsumen dilindungi oleh undang-undang tentunya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Contohnya ya sudah dijelaskan dalam pasal 16. Contoh dalam penipuan online yang berbunyi, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, dari kalimat ini dapat disimpulkan, kita sebagai konsumen berhak untuk mengklaim pihak pelaku usaha atau penjual karena pihak pelaku usaha dalam menawarkan barang itu tidak menepati pesanan. Contohnya yaitu tadi seperti kasus Dina, ia sudah memesan, sudah melakukan transaksi pembayaran, namun barangnya tak kunjung dikirim. Ataupun juga semisal kita memesan suatu barang, namun barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita pesan, maka kita bisa menuntut pihak lapak online tersebut, misalnya tadi Tokopedia, kita berhak untuk mengklaim uang kita kembali ataupun meminta ganti rugi sebuah barang yang kita pesan itu tadi sedari awal. Jadi kita bisa menuntut pihak lapak online tersebut apabila kita tidak mendapatkan hak kita sebagai konsumen. Dan kita tentunya bisa dibantu oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Badan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen dan juga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdekat. Kemudian bisa juga kita melapor ke pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian, dan menuntut dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan yang sudah saya jelaskan itu tadi, dan juga dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi apabila konsumen merasa dirugikan, kita bisa menuntut pihak pelapak atau pihak pelaku usaha dengan tuntutan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ataupun pasal 378 KUHP tentang penipuan dan juga transaksi elektronik. Jadi apabila kita sebagai
konsumen, kita tidak mendapatkan hak dan kewajiban kita. Kita tidak, dari pihak pelaku usaha tidak memberikan kepuasan pelayanan kepada kita, kita bisa berlindung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan kita juga bisa menuntut para pelaku usaha atau pelapak yang ingin melakukan nakal atau perbuatan curang kepada konsumen. Kita menuntutnya ya itu tadi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan, dan juga Undang-Undang tentang ITE. Karena melaksanakan transaksi secara online dan sebagai konsumen merasa dirugikan. Jadi sebagai konsumen kita harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih barang mana yang memang berkualitas, mana yang memang harganya mahal, harganya murah. Jangan kita melihat barang, oh ini barang bagus, tapi harganya murah, kayaknya cocok untuk disaku. Jangan tergiur dengan harga murah, karena terkadang yang barangnya tampilannya bagus dan harganya murah, itu merupakan pancingan untuk pelapak atau pelaku usaha yang nakal ingin melakukan penipuan. Jadi kita sebagai konsumen harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih mana yang akun pelapak atau akun pelaku usaha yang benar-benar real terpercaya dan mana yang akun pelapak atau pelaku usaha yang kurang berkenan atau kurang bisa dipercaya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.